Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait topik partisi, yaitu ini ada hubungannya dengan polinomial Gauss. Tapi di sini kita tidak akan terlalu dalam ya. Jadi kalau misalkan tertarik dengan lanjutannya, nanti bisa dicek sendiri di buku Andrews Integer yang berjudul Integer Partitions. Jadi di sini seperti yang sudah kita kenal, nah, kita tahu bilangan binomial ya. Jadi n choose sesuatu itu, dan ya bisa kita katakan juga sebagai koefisien binomial dan juga beberapa sifatnya. Jadi pertama-tama kita coba bahas dulu ya untuk bilangan binomial itu apa. Jadi bilangan binomial nj itu didefinisikan sebagai kombinatorial. Jadi secara kombinatorial itu kita definisikan sebagai banyaknya cara memilih subset dengan J anggota. Jadi kalau misalkan kita punya satu himpunan di sini, ini ada sebanyak n ya. Jadi himpunan A misalkan, ini ada sebanyak n. Nah, kita mau mencari himpunan B ini anggotanya ada sebanyak J. Jadi ada berapa banyak cara ini? Nah, itu yang kita notasikan dengan ini tadi ya. Dan karena himpunan ya, berarti kita bisa lihat di situ urutan. Jadi di dalamnya ya, ketika kita misalkan B itu kan isinya apa saja, nanti kalau himpunannya isi dari subhimpunannya tadi di otak-atik dibolak-balik kan dia tetap subhimpunannya sama ya. Jadi kita tidak melihat urutan untuk di pengambilannya. Jadi kita punya seperti itu, dan ya kita sudah tahu bersama-sama ya kalau formulanya adalah sebagai berikut: n faktorial dibagi j faktorial dikali di sini n dikurang j faktorial. Kenapa bisa seperti ini? Jadi bisa dilihat yang bentuk seperti ini tadi. Jadi kalau misalkan kita punya kita kan mau ngambil ada sebanyak j ya di sini ya. Jadi ada sebanyak j. Jadi di tempat pertama ini kan pilihannya ya ada j kan, ada n ya. Nah, ini ada n kemungkinan, ya kan? Terus di sini ada n dikurang 1, ada n kurang 2, n kurang 3, dan seterusnya. Sampai di sini berapa? Ya sampai 1 sebenarnya. Tapi ketika kita ini kan ambil j, berarti kan di sini seharusnya ini ya sampai n dikurang j plus 1 ya di sini ya. Nah, padahal kita punya seperti ini. Kalau ngelihat ini tadi kan kita memperhatikan urutannya kan, makanya ini harus masih dibagi dengan j faktorial kan, karena ini kan ada ya j kurang 1 dan seterusnya di sini 1 ya. Jadi bisa kita lihat kalau cuma cara ngambilnya saja ada sebanyak ini semua dengan kaidah perkalian ya, tinggal kita kalikan semua. Hanya saja di sini urutan masih berpengaruh, makanya harus kita bagi dengan j faktorial. Dan bilangan binomial ini juga dapat dinyatakan dalam bentuk segitiga Pascal. Jadi seperti yang kita tahu ya, bentuknya ini, terus 2, ini 3, terus di sini ada 4. Jadi bagian bawahnya ininya nambah 1, yang bagian atasnya ini plus 1, terus ke sini juga ini plus 1. Terus kalau ke kanan kita start dari 0, 1, 2 dan sampai terakhirnya berapa kan. Atau kalau kita menggunakan bilangan itu waktu dulu SMP ya, kita sudah mengenal ini 1, terus bawahnya 1, 1 dulu. Nah, ini 1, 1 lagi, terus ini dapat dari mana? Kita jumlahkan ini kan, 1 tambah 1, 2. Dulu waktu saya masih SMP kan diajarnya seperti itu kan. Jadi 1 tambah 2, 3. Terus 2 tambah 1, 3. Jadi kalau mau lihat di bawahnya ini 1, 1. 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4. Kalau bawahnya lagi 1, ditambahkan 5, 10, 10, 5, 1, dan seterusnya. Itu guru saya ya waktu di SMP kan, waktu mengajarkan tentang segitiga Pascal. Jadi kita punya bentuk segitiga Pascal seperti itu tadi, dan kita bisa asumsikan baris yang paling atas itu sebagai baris ke 0. Jadi ini baris ke 0, dan kita bisa lihat koefisiennya yang di sini 1, 1. Ini kan ini ya. Ini ke 0, di sini ke 1. Nah, yang ini kedua ya. Ini sudah yang kedua, ini yang ketiga kan. Jadi baris ketiga dan kedua ini
Jadi merupakan koefisien dari dua ini. Jelas sekali bisa kita lihat ini kan bentuknya 1, 2, 1 ya. Ini 1, 3, 3, 1 kan persis kan dengan yang ini, dan ini yang persis dengan yang ini kan. Dan secara umum bisa kita tunjukkan bahwa bilangan binomial pada baris ke n nantinya, jadi kalau kita lanjutkan terus sampai ke n, nggak tahu n nya berapa terserah kita ya. Jadi kita punya dia merupakan koefisien-koefisien dari 1 plus z pangkat n. Nah, itu yang kita kenal dengan teorema binomial ya. Jadi teorema binomial yang sudah kita kenal sebelumnya ya. Nah, kita punya teorema binomial ini, dan kalau misalkan pangkatnya negatif, nah kita punya generalisasinya. Jadi kalau ini tadi kan ketika n-nya itu bulat ini ya, tak negatif ya. Ketika dia negatif, kita bisa definisikan yang namanya deret binomial sebagai berikut. Ini buktinya bisa cek di bab yang sebelumnya di buku Andrews Erikson integer partitions. Nah, menariknya adalah bilangan-bilangan binomial tadi itu memiliki sifat yang menarik, yaitu yang pertama kita lihat dia akan simetris. Jadi kalau kita pandang tadi secara kombinatorial di sini, ini kan kita ingin apa tadi? Memilih subset dengan J anggota kan. Jadi ya ketika kita sudah punya di sini sebanyak n, terus ini kepilih ini sebanyak J ya. Jadi sebanyak n totalnya. Di sini kan n min J kan. Ya kan sama saja dengan memilih n min J juga kan. Jadi memilih kelompok yang tidak terpilih ketika kita memilih yang ini tadi yang sebanyak J tadi kan. Jadi kan sama saja. Jadi kita peroleh sifat simetris. Terus kalau setiap barisnya kita jumlah itu jadi 2 pangkat n. Ya sederhananya gini ya. Kalau Z-nya sama dengan 1 kan kita peroleh 1 plus 1 pangkat n sama dengan sum J dari 0 infinity NJ kan. Di sini 1 ya, berarti kan ini ya. Jadi kita punya jumlah tiap barisnya itu sama dengan ini apa? 2 pangkat n. Terus ketiga, ketika jumlah selang-seling jadi plus minus itu kan. Nah, ya jelas lah ini tinggal diganti lah tadi Z-nya menyesuaikan, dan kita juga punya relasi rekurensinya. Jadi rekurensinya ini ya bisa kita tunjukkan pakai ini tadi, kan kita sudah punya ini ya. Jadi secara aljabar atau secara kombinatorik. Kalau kombinatorik ya sederhananya ini kan memilih subset yang berisi J dari suatu himpunan yang isinya n. Berarti kan ini n, ini kita mau milih gini ya, J ya. Nah, dari situ ya asumsikan saja kita pilih satu yang spesial gitu kan. Nah, nanti bisa kita hubungkan untuk yang pertama, terus bisa kita hubungkan yang kedua. Jadi ya itu idenya lah untuk pembuktian secara kombinatorial. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jalur lattice dan bilangan Q binomial. Jadi ini yang ada hubungannya mengenai teori partisi, dan banyak sih hal yang menarik di sini ya. Tapi sekali lagi kita tidak akan yang terlalu dalam juga untuk yang di sini. Jadi kalau kita lihat ya, jadi di sini terus ada grid-grid ini kan. Jadi ada grid ini, grid ini, grid ini, grid ini gitu kan. Jadi kita mau dari sini ke sini kan. Nah, bagaimana caranya? Ya bisa ke atas baru ke kanan, bisa ke atas dikit ke sini ke sini ke sini dan seterusnya. Jadi total ada 6 ini. Jadi itu adalah banyaknya jalur dari titik 0,0 ke 2,2, dan ini bisa kita lihat ya secara umum nanti. Kenapa kok seperti itu? Karena ya sederhananya kan kita hanya menggunakan ke kanan dan juga ke atas kan. Ini ke kanannya ada 2, ke atasnya ada 2 pilihan kan. Makanya kita punya 2 plus 2, 2 kan. Nah, kalau misalkan secara umum kita mau ke misal di sini n, m, berarti kan ke kanannya sebanyak n, ke atasnya sebanyak m kan. Makanya kita punya n plus m, choose m kan. Dan kita bisa menambahkan satu ini. Jadi kalau ada lekukan seperti ini kita tambahkan. Makanya kita jadi ini enggak ada, jadi ini. Nah, ini ada lekukan, kita tambahkan sini, jadi ini.
Ada lekukan, kita tambahkan gini. Jadi yang sini ada lekukan, kita tambahkan. Terus yang sini kita tambahkan ya. Jadi ini ternyata jadi bentuk yang familiar, yaitu suatu papan Ferrer dari suatu partisi. Dan objek-objek ini ya kita punya 6 kan. Jadi ada 6 papan Ferrer juga yang berkorespondensi. Jadi ini partisi kosong. Terus yang ini kan 1 ya, jelas. Ini 1 tambah 1 ya kan. Terus yang ini itu 2. Terus ini 2 tambah 1 kan. Jadi kita punya di sini, terus ini 2 tambah 2 ya. Jadi kita punya di sini. Jadi kalau kita lihat bentuk seperti ini tadi ya berarti dia akan sama dengan ini ya. Jadi yang Q binomialnya ini kita notasikan dengan kurung siku di sini. Jadi kita punya ini 0, terus di sini 1 pangkatnya, ini 1 plus 1, di sini 2, di sini 2 plus 1, ini 2 plus 2 kan. Terus kita peroleh dia akan sama dengan bentuk seperti ini yang sudah kita sangat familiar ya. Nah, secara umum bilangan Q binomial ini dapat didefinisikan sebagai ini. Kenapa? Karena ya bisa dilihat ya bentuk yang di sisi kanan ini kan. Jadi banyaknya partisi dari N dan kita jumlahkan itu N lebih dari sama dengan 0, di mana penjumlahnya kurang dari sama dengan M. Karena bisa kita lihat di sini banyak penjumlahnya kan nggak bisa melebihi, jadi ke kanannya itu nggak melebihi M kan, makanya kita punya kurang dari sama dengan M. Terus masing-masing penjumlahnya kurang dari sama dengan N karena dia berhubungan dengan dia naiknya di sini berapa ya. Jadi kita peroleh formula di sini. Nah, persamaan ini yang kita sebut dengan Q analog dari bilangan binomial. Jadi kita punya beberapa kasus khusus ketika Q-nya 1 kita peroleh seperti ini ya. Dan bisa kita lihat jadi banyaknya ini ada ya inilah, jadi bisa kita definisikan seperti itu dan kita bisa buktikan kalau sifat simetris ini juga berlaku ya di Q analog yang ini tadi ya. Dan kita juga punya ini relasi rekurensi ini di Q binomial. Ini bisa kita tunjukkan dengan mudah, tidak rumit ya. Jadi kalau kita menggunakan papan Ferrer, nah rekurensi ini bisa dilihat sebagai, jadi papannya itu kan ada yang bawahnya kosong, ada yang bawahnya tidak kan. Nah kalau yang bawahnya kosong ya sudah kita hilangkan yang bawahnya ini, jadi ini sebanyak Mn1 jadinya. Kalau misalkan bawahnya di sini tidak kosong, ada ininya, jadi satu baris ini, satu kolom ini kita hilangkan. Jadi kita punya bentuk ini kan. Nah, jadi bisa kita lihat dia menjadi ini tadi, oh ini kurang rata ya. Jadi ini sama dengan, jadi yang bagian sini ini jadi ini, yang bagian sini tadi jadi yang bawah ini. Bisa dilihat seperti itu dan ya kita juga bisa melihatnya sebagai secara ini ya, menggunakan notasi yang rekurensi Q analog tadi, kita peroleh ini dan kita bisa konjugasikan kan. Kita tahu ya kalau kita punya papan Ferrer bisa dicari konjugasinya, jadi bentuknya yang ke bawah ya, berarti nanti ya di sini ada N, di sini kebalik ya, ini sebanyak M-nya, ini N-nya ya. Jadi nanti bisa kita peroleh yang bawah ini. Nah ini beberapa latihan soal bisa dicoba untuk dikerjakan karena ini kan ya masih berhubungan dengan apa yang diketahui mengenai ini ya, tentang apa ya, kombinatorik lah, tentang permutasi kombinasi itu kan pernah, jadi coba dikerjakan. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan untuk materi ini. Terima kasih sudah menyimak dan coba dikerjakan latihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.